Kepulauan Pasifik hampir tenggelam, refugi makin meningkat. Beneran gak sih? Gawat, gawat, gawat! Kepulauan Pasifik hampir tenggelam. Saat ini kegiatan industri semakin merajalela. Berbagai pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan bahan penipis lapisan ozon juga semakin tidak terkendali. Akibat dari pemanasan global yang dapat menyebabkan perubahan iklim menjadi tidak dapat diprediksi. Wah, wah, wah. Para penduduk wilayah Pasifik selalu dihantui oleh perasaan was-was karena pulau mereka yang terancam tenggelam. Bagaimana tidak? Wilayah mereka yang sangat kecil, tingginya tidak lebih dari 12 meter di atas permukaan laut. Walhasil, kepulauan tersebut sangat rawan tenggelam. Penduduk Samudra Pasifik yang kerap disebut sebagai benua cair menyalahkan negara-negara maju sebagai penyebabnya. Siapa yang akan bertanggung jawab atas tenggelamnya pulau ini? Keadilan serta keamanan iklim sedang dipertaruhkan. Sebagai organisasi regional di kawasan Pasifik, PIF terus berdiskusi di forum-forum internalnya demi mengurangi kondisi krusial bagi negara-negara atol tersebut. Deadline tugas Unin tuh kapan sih? Bukan hari Selasa. Lah, bukannya hari ini jam 4. Hah? Masa? Makanya coba baca di grup itu. Apaan tuh? Hai Nana, sini. Jakarta panas banget. Iya kan, lagi pancoba kayak ini. Sekarang panas, ntar sore hujan, ntar malam dingin. Jangan-jangan Antartika betulan cair ini, astagfirullah. Antartika. Oh iya. Antartika tuh kayak beneran mau tenggelam deh. Tadi kalian udah baca belum sih berita sama nonton video yang tadi aku kirim? Gimana menurut kalian? Negara-negara Pasifik itu kan negara-negaranya kecil. Gila sih kalau misalnya sampai beneran tenggelam, itu negara-negaranya pada kemana ya? Nah, aku juga pernah baca di portal berita sebelum ini. Itu tuh menunjukkan bahwa negara-negara PIF, Tuvalu, Fiji, Kiribati itu udah mengatasi isu perubahan iklim dengan kerjasama. Tapi sayangnya di antara negara PIF yang kooperatif ini ada Australia yang sayangnya itu tidak mau bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim karena ada industri di domestiknya. Tapi Australia tetap mau kok buat nunjukin upayanya untuk menangani isu perubahan iklim. Buktinya, di tahun 2050 mereka itu udah menerapkan target untuk pengurangan sampai 0 emisi karbon. Tapi Jen, kalau Australia ingin mengatasi isu perubahan iklim ini, kenapa ketika negara-negara Pasifik menyuarakan untuk aksi emisi karbon di tahun 2030, Australia justru menolak dan menyuarakan di tahun 2050? Bukankah itu terlihat menunda-nunda hal baik? Mana ada kayak gitu. Buktinya, waktu Perdana Menteri Morrison, Australia itu menegaskan kalau dia tetap mau untuk pengurangan emisi karbon di tahun 2030. Bahkan Australia itu menegaskan mereka akan melakukan pengurangan dari 26% jadi 28%. Bahkan kemungkinan itu meningkat sampai 35%. Berarti kan menunjukkan kalau Australia itu nggak sepenuhnya lepas tangan dari PIF. Udah, sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah bagaimana negara-negara PIF ini bisa berkomitmen untuk mengatasi permasalahan iklim itu lewat Paris Agreement. Iya, komitmen, tapi loh kalau komitmen doang tapi nggak ada dukungan dari Australia yang termasuk negara berpower di Pasifik, isu perubahan iklim ini tuh nggak akan selesai. Seharusnya Australia ini tuh tetap mempertimbangkan keamanan iklim supaya kesejahteraan manusia itu terjamin. Lo nggak ada bantuan gimana? Target pengurangan emisi karbon kan termasuk bentuk dukungan dari Australia terhadap PIF. Bahkan Australia itu juga memberikan dana sebesar 700 juta US dollar khusus untuk menangani isu perubahan iklim di Pasifik. Lagian, pengurangan emisi karbon itu nggak bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat itu. Bukan cuma bantuan dana yang dibutuhkan itu, tapi negara-negara Pasifik itu tuh butuh aksi nyata. Ya salah satunya pengurangan emisi karbon. Kan UN udah negesin kalau Australia harus mengurangi emisi karbon sebanyak 45%, bukan hanya 28% saja seperti yang kamu bilang. Panas banget, pindah dulu yuk. Yuk. Nah, di sini kan lebih dingin. Kan? Iya, ada AC-nya. Terus tadi yang soal Australia gimana?
Ya 45% sih 45%. Cuma nggak bisa kayak gitu dong. Secara kondisi aja Australia sama Kepulauan Pasifik itu udah beda. Kalau misalkan Australia menargetkan 0 emisi karbon di tahun 2030, ya bisa tumbang lah kesejahteraan masyarakat Australia karena industrinya aja udah bergantung sama energi fosil. Nah kan kepentingan lagi. Nih sebenarnya yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana negara-negara Pasifik ini dan juga negara-negara Australia ini tetap bisa mengimplementasikan Paris Agreement. Nah di PF sendiri itu ada norma yang mengatur untuk menyelesaikan permasalahan iklim ini, yaitu deklarasi Boe dan juga deklarasi Kainaki di tahun 2019. Nah lagi pun juga PIF ini bombastic side eye, criminal offensive side eye. itu dia bisa mempengaruhi negara-negara lain untuk menjadikan isu perubahan iklim ini jadi agenda penting mereka. Nah kan karena itu juga PIF ini dapat bekerja sama PBB untuk melakukan sebuah proyek keamanan iklim di Pasifik. Nah proyek ini tuh udah didanai sama Pembangunan Perdamaian Sekretaris Jenderal PBB. Jadi tujuan proyek ini tuh untuk mempertahankan kawasan Pasifik yang udah masuk kawasan beresiko. Gini, yang harus ditekankan itu adalah proses transisi ke energi terbarukan. Secara kondisi aja, Australia itu populasinya lebih dari 26 juta jiwa. Terus luasnya lebih dari 7 juta kilometer persegi. Nah, bahkan bahan bakar fosil ini itu udah menyumbang lebih dari 1/5 dari ekspor barang dan jasa dari Australia. Nggak bisa kalau misalkan kita melakukan transisi energi dalam periode yang sesingkat itu, karena ekonomi Australia itu udah sangat bergantung terhadap bahan bakar fosil. Yang ada nanti malah Australia yang tumbang. Gimana coba? Itu salah, seharusnya Santai. Teman-teman, yang namanya perspektif itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ayo jangan berantem ya. apa sih kan? Jelas. Laptopnya ketinggalan. Emang boleh seromantis itu? Bombastic side eye, criminal offensive side eye.